bersama teman-teman yang mulia dan juga tidak jauh dari manusia yang paling mulia, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Terkumpul semua kemuliaan, maka dengan itulah di antara kewajiban yang harus kita lakukan, berlomba-lomba membuka pintu kebaikan, baik itu dengan melaksanakan ibadah salat, berpuasa, berzikir, membaca Al-Quran, dan juga ibadah-ibadah yang lainnya ketika kita berada di dalam kota haram, tanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam masjid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kaum muslimin dianjurkan bagi mereka untuk memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apabila kita melakukan dan mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, berarti kita telah melaksanakan dua. Yang pertama, kita telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, kita telah menunaikan kewajiban kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kemudian kewajiban kita kepada Nabi, liwaqiru wa yu'azzimu, agar kita senantiasa mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengangkat nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya Allah mengangkat nama Nabi, maka kita tentunya lebih pantas untuk mengangkat nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami mengangkat namamu wahai Muhammad. Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat namanya oleh Allah azza wa jalla, dan kita pun senantiasa mengangkat nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di antara bentuknya adalah memperbanyak mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan mereka-mereka yang diizinkan atau diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa atau tidak berpuasa. Dan terakhir kemarin kita telah menyebutkan di antara salah seorang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa adalah mereka-mereka yang tertimpa penyakit al-haram atau penyakit junun ataupun yang semisalnya. Makanya di antara salah satu doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita telah menyebutkan ikhwatul Islam, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzan wa sayyi'il asqam. Kita berlindung kepada Allah dari penyakit-penyakit yang berat, penyakit kulit, penyakit kusta, penyakit gila, penyakit pikun. Itu semua merupakan di antara bentuk penyakit yang berat bagi kita menghadapinya. Maka seorang hamba selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit tersebut. Bahkan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari bentuk keburukan akhlak, dari bentuk keburukan amalan, dari hawa nafsu, dan juga aku berlindung kepadamu dari penyakit-penyakit yang berat. Dan di antara salah satu penyakit yang berat adalah al-haram. Al-haram itu dikala kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita diciptakan. Sebagaimana kita diciptakan, yaitu dikala kita lahir, kanak-kanak, budak-budak, kita belum berakal, artinya belum berfikir. Makanya anak-anak itu ikhwatul Islam, anak-anak itu bahasa Arabnya adalah, ini mungkin sedikit agak aneh ya, tapi ini merupakan bahasa Arab fusha, adalah jahil. Anak-anak itu bahasa Arab fushanya adalah jahil. Tiflun waladun itu bahasa-bahasa biasa, tapi bahasa fushanya yang masih dipakai oleh sebagian mereka yang ahli dalam bahasa, mereka menganggap atau menamakan jahil. Sehingga dikala mereka bertemu dengan kawannya, kemudian ingin menanyakan kabar anaknya, maka mereka bertanya, kaifal juhal, bagaimana keadaan orang-orang juhal. Juhal itu bukan sebuah hinaan, tapi itu adalah nama lain untuk anak-anak, artinya mereka belum berpikir. Nah, di antara salah satu penyakit yang paling berat dihadapi oleh seorang muslim, yaitu kita berlindung kepada an-arudda ila arzalil umur. Ya Allah, jangan kembalikan aku sebagaimana sedia kala dikala engkau menciptakan diriku. Kita tidak tahu apa-apa.
Maka di antara salah satu permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak hilang akal, terutama dikala kita sudah tua. Dan itu merupakan di antara salah satu penyakit yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk selalu berlindung darinya. Dan di antara salah satunya doa yang tadi telah kita bacakan, tinggal bagaimana kita menghafalnya, mengulangnya, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terkena penyakit tersebut. Kemudian ikhwatul Islam, kalau seandainya ada di antara mereka yang pikun atau kadang sadar, kadang tidak sadar, maka di saat itulah kewajiban puasa gugur baginya. Dan orang-orang yang seperti ini, begitu juga orang yang sakit ataupun yang semisalnya, tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Bahkan sebagian para ulama mengkiaskan kepada wanita. Wanita yang mana? Wanita yang sudah bersuami. Misalnya bersuami tahun ini hamil. Wanita hamil, boleh bagi mereka tidak berpuasa kalau membahayakan janinnya. Kemudian tahun depan, tahun sekarang dia hamil, tahun depan dia menyusui, nggak bisa juga berpuasa. Kemudian tahun depan hamil lagi, kemudian tahun berikutnya menyusui lagi. Dan banyak di antara kaum muslimin yang demikian keadaannya. Dan kita tahu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah memberikan beban kepada seorang hamba di luar daripada kesanggupannya. Karena memang di antara tabiat wanita itu ikhwatul Islam ada 3 sifat wanita, terutama bagi kita yang ingin mencari jodoh ya. Artinya yang masih jomblo, yang ingin menikah, atau yang ingin tambah juga tidak menjadi masalah. Waludun, wadudun, waudun. 3 sifatnya. Yang pertama wanita yang walud. Walud itu artinya yang banyak keturunan, yang mudah melahirkan. Dan itu adalah di antara tabiat wanita. Nah sekarang hamil, bagaimana dia berpuasa? Kemudian tahun depan menyusui, bagaimana berpuasa? Belum lagi tahun depannya, belum lagi tahun berikutnya. Maka sebahagian para ulama mengkiaskan ke sana. Sehingga kalau ada wanita yang kondisinya seperti ini, maka silahkan mereka pilih alternatif yang kedua. Karena bagaimanapun ikhwatul Islam, seorang muslim dikala mereka tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka alternatif yang pertama adalah qadha. Itu alternatif yang pertama. Jangan pernah pindah kepada alternatif yang kedua selama alternatif yang pertama masih sanggup untuk dilakukan. Karena memang itu sesuai dengan kewajiban ibadah puasa. Puasa itu ikhwatul Islam yang pertama kali diwajibkan kepada kaum muslimin, diberikan pilihan at-takhir. Barang siapa yang bisa berpuasa silakan berpuasa. Barang siapa yang tidak bisa berpuasa maka silakan mereka memberikan makan. Itu adalah kewajiban ibadah puasa yang pertama. Makanya dikala ibadah puasa diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah, ada sebagian yang berpuasa, ada sebagian yang tidak berpuasa, tidak masalah. Karena memang belum diwajibkan semuanya. Yang berpuasa silakan, yang berikan makan juga tidak menjadi masalah. Karena memang antara puasa dan saling berbagi 2 hal yang tidak bisa terpisahkan. Kemudian ikhwatul Islam, kalau seandainya ada di antara kaum muslimin yang tidak sanggup berpuasa, tapi kemungkinan masih sanggup untuk berpuasa, maka jangan pindah ke alternatif yang kedua. Karena alternatif yang pertama adalah qadha. Yang pertama itu adalah puasa. Kemudian kalau tidak sanggup baru pilih yang kedua. Dan tadi kita contohkan misalnya wanita yang hamil, kemudian menyusui, kemudian hamil lagi. Dia jangan dulu dia langsung membayar fidyah sampai dia, karena bisa jadi nanti dia misalnya ingin berpuasa tahun depan sehingga dia menjaga jarak dan yang semisalnya. Artinya jangan dulu berpindah kepada alternatif yang kedua sampai alternatif yang pertama diselesaikan. Kalau tidak sanggup baru. Maka salah satunya adalah orang yang tadi sudah tua, kemudian mungkin dia akalnya tidak lagi terlalu aktif atau pikun dan yang semisalnya, maka mereka tidak mungkin lagi berpuasa, maka bayarlah fidyah. Begitu juga orang sakit, orang tua yang sakit, yang mungkin mereka tidak lagi diharapkan kesembuhannya, artinya sakit menahun ataupun yang semisalnya, maka bayarlah fidyah. Dan fidyah itu ikhwatul Islam, hukum asalnya adalah makanan lengkap. Hukum asalnya adalah makanan lengkap. Artinya berikan kepada orang fidyah yang bisa mereka makan. Kalau di sini makanan lengkapnya apa? Kurma, selesai. Kalau di kita dikasih kurma, belum selesai. Dikiaskan oleh para ulama dengan makanan pokok. Maka dikala kita memberikan makanan pokok, berikan makanan lengkap. Kita nggak cukup makan dengan nasi. Cukup atau tidak? Harus ada lauknya. Maka hukum asalnya berikan makanan pokok. Dan itulah yang dilakukan oleh sebagian sahabat. Salah satunya adalah sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas ini ikhwatul Islam, terutama 2 tahun atau 3 tahun sebelum dia meninggal. Sahabat ini panjang umurnya. Namanya Anas bin Malik.
salah seorang yang pernah membantu Nabi 10 tahun lamanya. Artinya selama Nabi berada di kota Madinah, beliau yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Anas bin Malik, ibunya Ummu Sulaim, keluarga yang barokah. Anas ini dikala dia membantu Nabi 10 tahun, maka Nabi berikan kepadanya hadiah. Apa hadiahnya? Doa. Karena hadiah yang terindah adalah doa. Apa doa Nabi SAW kepada Anas? Ya Allah, berikan keberkahan kepadanya, keberkahan dalam umurnya, keberkahan dalam hartanya, keberkahan dalam anak dan keturunannya. Dan Allah kabulkan doa Rasulullah SAW untuk sahabat Anas. Yang paling panjang umurnya adalah Anas bin Malik, yang paling banyak keturunannya juga Anas bin Malik. Bahkan beliau menyebutkan, aku sudah menguburkan keturunanku lebih daripada 100. Artinya bisa jadi anaknya atau cucunya, saking panjangnya umurnya, sesuai dengan doa baginda Rasulullah SAW. Kemudian yang paling banyak hartanya juga Anas bin Malik. Salah satu keberkahan yang Allah berikan kepadanya adalah umur. Umur yang berkah, panjang umurnya. Kemudian di akhir kehidupannya 2 tahun atau 3 tahun dia tidak lagi kuat berpuasa. Maka setiap harinya ikhwatul Islam, dia memanggil orang fakir miskin, atau mengumpulkan 30 hari, kemudian dipanggilnya 30 orang fakir miskin, kemudian makan di rumahnya lengkap, selesai bayar fidyah. Jadi kalau ada di antara kita yang berfidyah, di samping kita memberikan kepada mereka makanan pokok, juga berikan kepada mereka makanan tambahan. Karena kalau kurma, cukup kurma selesai, tidak menjadi masalah. Tapi kalau di daerah kita makanannya nasi tidak cukup, itu hanya sebahagiannya. Maka kalau bisa berikan sayurnya atau lauk pauknya ataupun yang semisalnya. Kalaupun kita harus memilih salah satunya, maka takarannya adalah setengah sa'. Di dalam bahasa Arab ikhwatul Islam, ini namanya, kita ambil beras, kemudian kita ambil seperti ini namanya 1 mud. 1 mud namanya. Kemudian 2 kali 2 mud, 3 kali 3 mud, 4 kali 1 sa' namanya. Berarti 4 kali ini kita ambil beras 4 kali, maka itu disebut dengan satu sa'. Dan 1 sa' itu ikhwatul Islam, itu adalah zakat kaum muslimin. Terutama nanti dikala kita berzakat fitri atau zakat fitrah, yang dibayarkan dikala azan berkumandang di waktu salat maghrib akhir Ramadan. Itu adalah waktu yang terbaik. Kemudian diberikan keringanan 2 hari atau 3 hari sebelum raya. Itu waktu yang diberikan kelonggaran dan keringanan. Sedangkan 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya, maka terjadi perselisihan di antara para ulama. Dan semua kita nanti akan membayar zakat fitri. Zakat fitri itu diwajibkan kepada semuanya tanpa terkecuali selama mereka masih memiliki makanan di pagi rayanya. Kalau mereka tidak punya lagi makanan, baru gugur kewajiban ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, bunyal Islamu ala khams. Agama Islam itu pondasinya 5. Yang pertama syahadat. Kita tahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua salat. Kita tahu salat 5 waktu. Yang ketiga puasa. Puasa di bulan Ramadan. Yang keempat zakat. Zakat yang mana? Yang menjadi rukun Islam. Zakat yang mana? Zakat itu banyak. Sebagian para ulama menyebutkan ikhwatul Islam yang mencakup semuanya. Zakat harta khusus untuk mereka yang punya harta. Zakat kebun khusus bagi mereka yang punya kebun. Zakat perdagangan khusus bagi mereka yang berdagang. Tapi zakat fitri untuk semua kaum muslimin tanpa terkecuali. Bahkan orang budak yang dia tidak memiliki dirinya wajib berzakat. Bahkan anak yang baru lahir, kalau dia lahir ikhwatul Islam, lahir maghribnya, maka wajib zakat. Kalau ada orang yang meninggal, dia meninggalnya pas setelah azan maghrib, maka bayarkan zakatnya. Tidak mungkin meninggal diundur kan, atau dimajukan. Itu diserahkan kepada Allah. Artinya demikianlah kewajibannya. Bahkan yang sudah meninggal, bahkan janin. Misalnya ada di antara istri kita yang hamil, maka dianjurkan baginya, tidak diwajibkan, tapi dianjurkan baginya untuk menunaikan zakat dia, zakat suaminya, dan zakat janinnya. Artinya bunyal Islamu ala khams. Rukun Islam itu 5, dan salah satunya adalah zakat. Zakat yang mana? Zakat yang kewajibannya untuk semua kaum muslimin, walaupun terjadi perbezaan para ulama.
Nah artinya ikhwatul Islam, dikala nanti kita berzakat, hukum asalnya yang pertama dibayar setelah azan maghrib, itu adalah waktu yang terbaik. Jadi waktu yang terbaik setelah azan maghrib apa? Berkeliling. Berkeliling kemana? Berkeliling ke rumah kaum muslimin yang fakir dan yang miskin. Itulah kewajiban kita yang sesungguhnya. Jadi maghrib itu esoknya raya, maka kewajiban kita itu ikhwatul Islam berkeliling mencari saudara-saudara kita yang fakir dan miskin. Kita ingin memberikan kepada mereka kebahagiaan sebagaimana Allah berikan kepada kita kebahagiaan. Kita ingin memberikan kepada mereka berbagi makanan sebagaimana Allah berikan kepada kita makanan. Itulah raya yang sesungguhnya. Raya yang sesungguhnya ikhwatul Islam tidak cukup dengan keliling kesini kesini, tidak. Iya, itu mungkin bagiannya sebagian daerah. Tapi yang sesungguhnya adalah dikala kita berkeliling ke rumah orang-orang fakir dan miskin, kemudian kita menunaikan kewajiban zakat kita. Artinya kita masukkan kebahagiaan kepada seluruh kaum muslimin. Kemudian ikhwatul Islam, makanya waktu yang terbagus itu adalah dikala maghrib. Kemudian kalau seandainya kita ingin membayar sebelumnya karena keadaan, maka diizinkan 2 hari atau 3 hari. Kalau ada di antara kita yang ingin membayarnya, bayarlah 2 hari atau 3 hari sebelum raya. Sedangkan 1 minggu atau 2 minggu sebelumnya terjadi perbezaan para ulama. Ada mengatakan boleh, ada mengatakan tidak. Terlepas daripada itu semua, carilah yang aman dalam beribadah. Keluar dari zona tidak aman. Dikala para ulama berbeda, kenapa kita harus mencari perbedaan para ulama? Kita cari yang mana para ulama itu mereka bersatu di dalamnya, satu perkataan. Dan kita selalu menyebutkan para ulama mereka tidak berbeza. Tidak mungkin tiba-tiba para ulama langsung berbeza, enggak. Ada dulu kata sepakatnya. Dan mereka semua sepakat waktu yang terbaik adalah maghrib. Kemudian 2 hari, 3 hari sebelumnya diizinkan. Di sini mereka sepakat. Kemudian sebelumnya baru di sana mereka berbeza. Makanya para ulama itu ikhwatul Islam tidaklah berbeza kecuali mereka ada kata sepakat sebelum mereka berbeza. Cari kata sepakatnya. Kenapa kita harus mencari perbezaannya? Makanya yang paling bagus adalah 2 hari atau 3 hari sebelumnya. Dan yang terbaik lagi, kadar wajibnya atau wajibnya itu dikala maghrib masuk. Nah, dikala nanti kita bayar zakat, maka kita ambil beras, makanan pokok yang ada di suatu daerah, yaitu 4 ini. 1, 2, 3, 4. Itulah kadar zakat. Makanya bagi kita yang mungkin tidak ada timbangan atau waktunya mendesak, bahkan ukuran ini lebih akurat. Ukuran orang dewasa yang tidak terlalu besar, yang tidak terlalu kecil. Bahkan itu lebih akurat, maka disebut dengan sa'un Nabi. Sa'nya Nabi SAW. Bagi kita yang ada di tanah haram Makkah atau Madinah, kalau seandainya Allah berikan kepada mereka waktu berkeliling-keliling, misalnya mencari ini, melihat ini, maka cari namanya sa' Nabi SAW, namanya sa'un Nabi. Sa' Nabi itu takaran sa' yang dipakai. Sa' itu alat pengukur takaran yang dipakai oleh baginda Rasulullah SAW, atau yang sama ukurannya dengan apa yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW. Hanya saja para ulama untuk lebih memudahkan dibuatlah 3 kilo. Sebenarnya tidak 3 kilo ikhwatul Islam. Ukurannya 1 sa'. Bagi yang ada kilo, yang tidak ada kilo, yang penting 1 sa'. Dan 1 sa' antara satu dengan yang lainnya berbeza, tidak menjadi masalah. Sebagaimana ru'iyah dikala kita puasa, berbeza antara satu negara dengan negara yang lainnya juga tidak menjadi masalah. Bahkan apa kata sahabat Abdullah bin Abbas, hakadha 'allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini Nabi mengajarkan kepada kita. Setiap daerah itu punya penglihatan masing-masing, punya matlak masing-masing, punya ru'yah masing-masing. Kalau berbeza tidak masalah. Nabi yang izinkan. Begitu juga dengan sa'. Kalau seandainya sa' yang satu misalnya 2,5, yang satu 2,6, yang satu 2,3 misalnya, tidak masalah. Karena Nabi yang sudah memberikan izin. Kecuali kalau yang dipakai adalah sa' anaknya, baru lain. Makanya yang dipakai itu adalah sa' orang dewasa, 1 sa' namanya. Nah begitu juga nanti memberikan fidyah. Fidyah itu setengah sa'. Agar kita tahu kenapa kita membahas sa'. Karena fidyah terutama bagi orang yang tidak sehat, yang tidak mungkin lagi sehat, atau orang yang sudah pikun, atau ada di antara sebagian keluarga kaum muslimin yang qaddarallah la samahullah misalnya gila ataupun yang semisalnya, maka tidak mungkin bagi mereka berpuasa, atau mereka yang sakit menahun, maka dibayar fidyah 1 hari itu 1 atau 1 hari setengah sa'. Kalau kita ragu dengan sa'-nya berarti 2 ini. 1 hari 2 ini, ambil beras 2 ini, berikan kepada fakir miskin. Kalau bisa berikan kepada mereka juga untuk memakannya, karena kita tidak cukup makan nasi saja, tentu ada lauk pauknya. Kalau Allah berikan kemudahan. Jelas sampai di sini ya masalah al-haram.
Kemudian ikhwatul Islam, masalah puasa ini kenapa demikian ditegaskan masalah puasa? Apalagi orang-orang yang sakit atau orang-orang yang sudah meninggal, karena ada 3 ibadah ikhwatul Islam. Ada 3 ibadah terutama bagi kita yang mungkin orang tuanya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 ibadah yang para ulama mereka sepakat bahwa ibadah ini pasti sampai kepada orang tua atau kepada keluarga yang sudah meninggal. Yang pertama adalah sedekah, yang kedua adalah puasa, dan yang ketiga adalah badal. 3 ini merupakan amalan yang para ulama sepakat di dalamnya. Siapapun berpuasa untuk keluarganya, misalnya ayah kita contoh, tiba-tiba sakit. Perhatikan contohnya, tiba-tiba sakit. Dia ingin berpuasa, tapi sakit. 1 hari berpuasa, kita berharap dia ingin sembuh. Dan tidak ada orang yang keluarganya sakit kecuali harapannya ingin sembuh. Maka kadang-kadang dia tidak bayar fidyah, bukan tidak mau, tapi bisa jadi mengundur supaya Allah berikan kesehatan. Itu namanya tafaul, yaitu optimis agar diberikan kesembuhan. Dan itu yang harus dilakukan oleh kaum muslimin. Sehingga ikhwatul Islam, keluarganya, ayahnya, kakeknya atau keluarganya lah, kemudian tidak berpuasa 1 hari, 2 hari, sampai 1 bulan, ternyata qadarullah setelahnya dia meninggal, maka dia bayarkan puasa. Kewajiban pada dia bayarkan puasa orang tuanya. Itulah yang terbaik, dan itu pasti sampainya, sepakat para ulama. Yang kedua, begitu juga sedekah. Itu misalnya kalau kita bersedekah atas nama kakek, orang tua, keluarga yang meninggal, maka pasti sampainya. Dan yang ketiga adalah badal haji dan badal umrah. Sehingga dengan itulah ikhwatul Islam, sebahagian para ulama menyebutkan badal itu jangan orang lain. Badal itu harus keluarga, apalagi anak untuk orang tuanya. Kenapa? Karena kalau anak yang badal orang tuanya tidak mungkin pakai angka-angka. Itu adalah bentuk baktinya. Tapi kalau orang lain yang sudah badal, pasti semakin banyak angkanya, semakin bagus doanya. Tapi kalau tidak ada angkanya, doanya tidak ada. Sehingga sebagian para ulama menyebutkan demikian, karena badal itu bukan ajang bisnis. Badal itu adalah bentuk kebaikan seseorang kepada keluarga yang sudah meninggal. Makanya kalau ada di antara kita yang sudah pernah umroh, nggak usah lagi umroh untuk dirinya, umroh untuk ayahnya, atau untuk ibunya, atau untuk kakeknya, atau untuk neneknya, atau untuk orang-orang yang pernah berjasa dalam kehidupannya, karena dia sudah pernah umroh. Kalau itu yang kita lakukan, untuk kita 2. Yang pertama, orang lain, keluarga tadi yang kita umrohkan, pahala untuknya. Dan yang kedua, pahala untuk kita juga yang mengumrohkannya, 2. Kalau kita umroh untuk diri kita sendiri, tidak dapat orang yang dibadalkan, nggak ada. Tapi kalau kita badalkan, maka untuk kita 2 pahala. Kita mau 1 atau 2? 2. Mau 3, mau 4, mau 5, mau sebanyak-banyaknya. Artinya carilah pahala yang semakin banyak amalannya. Karena 3 ini adalah ibadah yang sepakat. Sedangkan yang lain tidak sepakat. Para ulama berbeza, seperti misalnya Al-Quran. Al-Quran yang dibaca ini, kalau kita hadiahkan kepada yang meninggal, sampai atau tidak, para ulama tidak sepakat. Ulama-ulama Syafi'iyah misalnya, ulama kita mazhab Syafi'i, mengatakan tidak sampai. Ulama Hanabilah, ulama yang ada di sini, mengatakan sampai. Para ulama berbeza, tidak menjadi masalah. Kita tidak mempermasalahkan perbezaannya, tapi kita mencari sesuatu yang mereka sepakati, agar kita jelas dikala kita memberikan pahala kepada orang yang tadi sudah meninggal, apalagi keluarga kita, apalagi orang tua, ayah, ibu, dan yang semisalnya. Dan 3 inilah yang disepakati, sedangkan yang lainnya diperselisihkan oleh para ulama. Yang lain mengatakan sampai, yang sebagian lain juga mengatakan tidak sampai. Tapi ingat, hubungan kalau antara anak dengan orang tua, semua amal ibadahnya apapun sampai. Itu perbezaannya. Kalau untuk orang lain, itu tadi seperti yang tadi telah kita jelaskan. Tapi kalau hubungan urusan anak dengan orang tua, maka pasti sampai. Kita niatkan, misalnya sekarang kita melaksanakan ibadah umrah, pahala umrah kita ini juga didapatkan oleh orang tua. Kenapa demikian? Karena kita, harta kita, dan apa yang kita lakukan adalah hasil daripada orang tua. Orang tua yang mendidik kita, orang tua yang menyekolahkan kita. Darah kita ada darah orang tua di dalamnya. Keberkahan yang ada dalam hidup kita karena doa-doa mereka, kita tidak tahu. Makanya di antara salah satu kewajiban seorang anak ikhwatul Islam, yang pertama kali mereka berdoa kepada Allah, ya Allah ampunkan dosa kita, tentu pasti. Kemudian ya Allah jadikan aku anak saleh. Kemudian jadikan semua amalan yang aku kerjakan sampai kepada orang tuaku. Karena aku seperti ini, kita bisa ngaji, kita bisa mengucapkan syahadat, orang tua yang membimbing, orang tua yang mengajarkan. Kita bisa salat, orang tua yang mengajarkan. Di antaranya kita belajar agama. Dikala kita pandai ngaji, orang tua ada andil dalam kehidupan kita. Sehingga semua yang kita lakukan pasti ada pahala untuk
orang tua, apalagi kalau seandainya mereka betul-betul dalam setiap amal ibadah meniatkan untuk orang tuanya, terutama bagi mereka yang sudah meninggal. Karena hubungan antara anak dengan orang tua hubungan yang tidak akan pernah terpisahkan untuk selama-lamanya. Bahkan ada ikhwatul Islam, di dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW, orang tua yang diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka orang tua ini pun bertanya, "Ya Allah, anna hadza?" Dari mana aku mendapatkan ini? Dia merasa ibadahnya biasa, dia merasa ibadahnya sesuai dengan yang wajib-wajib saja, yang hemat-hemat saja kalau bahasa kitanya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Bistighfari waladika laka." Kamu mendapatkan kedudukan ini wahai fulan karena istighfar anakmu untukmu. Maka bagi kita yang sudah meninggal orang tua, istighfar sebanyak-banyaknya untuk orang tua atau kakek atau nenek atau yang di atas. Maka itulah yang menyebabkan mereka akan diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita melakukan yang demikian, Allah pun akan lahirkan untuk kita keturunan-keturunan yang nanti mereka juga akan selalu beristighfar untuk kita dikala kita sudah tidak ada lagi di dunia. Artinya kebaikan yang kita lakukan untuk orang tua sejatinya itu adalah kebaikan yang ingin kita simpan untuk anak kita agar mereka nanti melakukan kepada kita. Maka itulah yang disebutkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, "Burru bi abaikum yaburrukum abnaukum." Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, maka nanti anak-anak kalian pun akan berbakti kepada kalian. Berarti kebalikannya apa? Kalau kalian tidak berbakti, anak kalian pun tidak akan berbakti. Dan di antara bentuk orang tidak berbakti kepada orang tuanya dikala tidak ada nama orang tuanya di dalam doa-doanya, itu ada di antara bentuk anak yang tidak berbakti. Makanya bagi kita yang mungkin masih ada orang tua yang masih hidup atau di antara mereka yang sudah meninggal, jangan pernah melupakan doa orang tua, bahkan ucapkan berkali-kali dalam setiap doa. Bahkan setelah kita mengucapkan "Ya Allah ampunkan dosaku", maka dosa yang kita bermohon kepada Allah diampunkan oleh orang tua yang masih hidup ataupun mereka yang sudah meninggal. Itu bukan untuk orang lain, untuk kita, supaya nanti Allah hadiahkan kepada kita anak keturunan yang mereka selalu mendoakan diri kita, baik dikala kita masih hidup ataupun dikala kita sudah dikubur di dalam tanah. Karena tidak ada amalan yang tertinggal, yang tersisa kecuali doa-doa mereka. Terlepas daripada itu semua, ikhwatul Islam, itu adalah di antara kewajiban mereka-mereka yang diberikan keringanan untuk tidak berpuasa. Salah satunya mereka yang lemah, mungkin hilang akal, atau mereka yang sakit, ataupun mereka yang tidak mungkin lagi sanggup untuk berpuasa dengan cara yang tadi kita sebutkan. Kemudian ikhwatul Islam, kelompok berikutnya, siapa lagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keringanan? Yang diberikan keringanan adalah al-musafir. Musafir. Manusia itu terbagi kepada tiga. Yang pertama disebut dengan muqim, yang kedua disebut dengan muwatin, yang ketiga disebut dengan musafir. Yang pertama ikhwatul Islam, musafir, nanti akan kita jelaskan. Yang kedua disebut dengan muqim, orang yang tinggal di daerah orang lain dan dia bukan berasal dari daerah tersebut, maka disebut dengan muqim. Misalnya kami yang tinggal di kota Madinah, kami bukan berasal penduduk Madinah asli. Kami berasal dari kampung halaman yang ada di negara yang jauh sana, di daerah kita yang tercinta misalnya. Kemudian tinggal di sini, maka disebut dengan muqim. Orang yang tinggal asli di sini disebut dengan muwatin. Mereka yang betul-betul daerahnya di sini disebut dengan muwatin. Watan diambil dari bahasa watan. Arti mereka yang betul daerah tanah tumpah darahnya di sini disebut dengan muwatin. Kemudian yang ketiga disebut dengan musafir. Musafir itu orang yang berpergian. Nah, dalam tiga ini punya hukum tersendiri. Muwatin dengan mukim hukumnya sama, kecuali mukim, kalau seandainya mereka tidak tahu kapan mereka pergi, kapan mereka pulang, baru hukumnya seperti musafir. Seperti misalnya kita ingin tinggal di suatu daerah, kita bukan berasal dari daerah tersebut, tapi kita ingin tinggal di dalamnya, maka status kita tidak lagi safar namanya. Status kita adalah mukim. Kita beribadah kepada Allah sebagaimana orang beribadah di tempat tersebut, sama semuanya. Kecuali kalau seandainya kita pergi di suatu tempat kesasar dan kita tidak tahu, bisa jadi kapan pulang, kapan nggak tahu, maka baru status kita berubah menjadi musafir. Kemudian yang ketiga disebut dengan musafir. Musafir itu apa ikhwatul Islam? Para ulama memberikan perbedaan, ada dua minimal. Yang pertama, kapan seseorang disebut dengan musafir? Yang pertama dilihat dari segi bentuk keadaannya. Ada orang musafir, karena musafir itu ada persiapannya.
bawa tas, bawa perbekalan, bawa kopornya. Maka dilihat, kalau kita melihat orang tersebut, maka kita akan bertanya, mau pergi kemana, safar kemana. Maka itu sudah disebut dengan musafir, walau tidak dilihat daripada jaraknya. Jadi itu merupakan di antara ukuran pertama orang yang safar. Tidak melihat jarak, tapi dilihat bagaimana keadaan dan persiapannya. Seperti orang pulang kampung misalnya. Orang pulang kampung misalnya, mungkin kampungnya tidak terlalu jauh, tapi dia safar. Bentuknya safar, bawa semua perbekalannya. Maka itu dihitung sebagai safar. Kemudian, masalah ini agak sedikit sulit bagi kita membezakan mana musafir, mana yang bukan. Maka dipindahkan kepada alternatif yang kedua. Musafir itu dengan menggunakan jarak agar lebih mudah. Minimal orang yang bermusafir itu mereka melakukan perjalanan lebih daripada 16 mil. Atau kalau kita ukurkan kurang lebih 80 kiloan satu kali jalan, maka dia baru dihitung sebagai seorang yang musafir. Nah, diambillah keringanan-keringanan. Salah satunya adalah jamak dan qasar. Itu merupakan keringanan. Sehingga ada jamak dan qasar itu khusus bagi mereka yang musafir. Tapi mereka yang tidak musafir, boleh tidak mereka menjamak dan mengqasar? Mereka tidak musafir. Dokter misalnya melakukan tindakan dokter biasanya kan ada beberapa jam kan, ada yang 5, ada yang 6, bahkan ada yang 10. Misalnya startnya misalnya maghrib, selesainya baru jam 12. Bagaimana salat isyanya? Boleh tidak dijamak dan diqasar? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Ingat ikhwatul Islam, tidak boleh mengqasar tapi boleh menjamak. Dan itu banyak ya, ibu-ibu yang sakit atau kita yang sakit, silakan kita jamak. Tapi tidak boleh kita qasar. Qasar itu hanya khusus bagi mereka yang safar. Sedangkan jamak itu boleh bagi semuanya. Terutama dikala mereka ada darurat. Seperti misalnya aparat menjaga keamanan, tidak mungkin dia salat karena dia harus menjaga keamanan. Maka nanti dia jamak salatnya. Atau misalnya orang yang bertugas ataupun yang semisalnya, kita kiaskan. Maka mereka diberikan keringanan untuk menjamak, bukan di qasar. Kalau qasar itu khusus yang safar. Kalau jamak boleh dalam keadaan-keadaan tertentu. Dan yang kedua ikhwatul Islam, jamak itu terbagi kepada 3. Yang pertama disebut dengan jamak takdim. Jamak takdim itu adalah apabila mereka melakukan salat zuhur dan asar dilakukan di waktu yang pertama, maka disebut dengan jamak takdim. Yang kedua jamak takhir, apabila mereka melakukan di waktu yang kedua. Dan yang ketiga jamak suri. Siapa yang pernah kenal jamak suri? Kalau jamak takdim semua kita tahu, jamak takhir kita juga semua tahu. Tapi siapa di antara kita yang tahu jamak suri? Ada yang tahu? Jamak suri itu ini penting dalam beberapa keadaan, terutama bagi kita yang berdinas, bertugas, atau dalam masalah yang berat. Maka lakukanlah jamak suri. Jamak suri itu seperti misalnya wanita yang berhalangan, atau wanita yang bukan berhalangan ya, wanita yang istihadhah, wanita yang ada sakit darahnya. Artinya dia selalu mengeluarkan darah, bukan lagi darah bulanan namanya, bukan datang bulan, tapi darah penyakit. Maka disebut dengan istihadhah, itu bagus untuknya. Atau wanita yang menyusui, atau mereka-mereka yang lain, itu banyak sekali manfaatnya. Jamak suri itu ikhwatul Islam bentuknya jamak, tapi dia bukan jamak. Maka itu disebut dengan jamak suri. Perhatikan baik-baik. Dah boleh ada tidur ya? Baik. Jamak suri itu ikhwatul Islam, karena jamak itu artinya mengumpulkan antara 2 salat. Sehingga sebagian para ulama mengatakan, mana yang paling bagus, jamak takdim atau jamak takhir? Mana yang paling bagus? Takdim atau takhir? Tidak boleh asal jawab ya, ini bulan Ramadan. Jamak takdim atau jamak takhir? Hukum asal yang paling bagus itu ikhwatul Islam, yang paling bagus itu adalah jamak takhir. Kenapa demikian? Karena dia lebih dekat dengan jamak suri. Contohnya, perhatikan baik-baik. Sekarang masuk waktu, kita ambil zuhur dengan asar ya. Masuk waktu asar jam berapa? Anggaplah jam 4 supaya mudah bagi kita untuk memakan. Jam 4 masuk waktu zuhur, masuk waktu asar di sini. Kemudian seseorang, dikala dia ada sesuatu, maka dia tidak salat zuhur. Kemudian dia akhirkan salat zuhur. Karena salat itu ikhwatul Islam perlu kita ketahui, agar kita tahu ya,
salat itu ada waktunya masing-masing. Apa alasannya? Disebut dengan imam atau Jibril. Dikala kewajiban salat diwajibkan kepada Nabi dan kepada kaum muslimin, Nabi SAW tidak tahu kapan waktunya, sampai Allah mengutus malaikat Jibril untuk mengajarkan Nabi kapan waktunya. Ketika Nabi SAW berada di Mekah, karena memang kewajiban salat sudah diwajibkan di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian datanglah malaikat Jibril. Setiap hari pertama malaikat Jibril datang di antara atau di awal-awal waktu. Zuhur datang jam 12.30, Asar datang jam 4, Maghrib datang jam 6.30, Isya datang jam 8, Subuh datang jam 5. Kita cocokkan dengan waktu di sini contohnya. Kemudian keesokan harinya Nabi kembali menunggu malaikat Jibril di waktu yang sama, tapi Jibril tidak datang. Bisa dipahami berarti dua kali Jibril menjadi imam bagi Nabi SAW. Hari pertama Nabi SAW datang Jibril kepadanya di awal waktu. Hari kedua Jibril datang kepada Nabi di akhir waktu. Zuhur Nabi menunggu jam 12.30 tadi kita menyebutkan, tidak datang Nabi SAW sampai masuk hampir jam 4 baru datang. Karena asar jam 4 tadi kan, berarti sebelumnya Jibril datang. Begitu juga dengan asar, hampir matahari terbenam. Kemudian begitu juga waktu maghrib, hampir mega merah di langit itu hilang. Kemudian Isya, hampir pertengahan malam. Karena waktu Isya terakhir adalah pertengahan malam menurut jumhur para ulama. Walau ada sebagian yang mengatakan sampai fajar, tapi yang paling kuat adalah pertengahan malam. Itu waktu Isya. Karena pertengahan malam atau akhir malam itu bukan Isya lagi namanya, tahajud namanya. Kemudian subuh, hampir masuk waktu syuruk. Jibril datang di waktu ini, berarti dua kali. Kemudian setelah Jibril datang, apa kata Jibril kepada Nabi? Waktul laka wali ummatik. Inilah waktu untukmu dan waktu untuk umatmu. Baik. Berarti apabila ada seorang wanita yang sholat zuhur jam 3, mereka disebut dengan orang lalai atau bukan? Apa jawabannya? Disebut dengan lalai atau tidak? Tidak. Berarti nanti kita sholat zuhur jam 3. Atau sholat Isya misalnya jam 11, jam 12. Apalagi bagi pencinta bola misalnya, kemarin ada fatwa dari Ustaz boleh diundurkan salat. Ini bahaya nih fatwanya. Boleh atau tidak? Tadi ikhwatul Islam, bagi mereka yang diberikan keringanan untuk tidak salat berjamaah, ingat ya, bagi mereka yang diberikan keringanan untuk tidak salat berjamaah. Siapa mereka yang tidak salat berjamaah? Siapa yang tidak salat berjamaah? Perempuan. Siapa lagi? Anak-anak. Siapa lagi? Orang sakit. Siapa lagi? Safar. Siapa lagi? Ingat, itu saja yang tidak boleh salat berjamaah. Berarti kita termasuk orang yang wajib salat berjamaah atau tidak? Makanya kita laki-laki tidak boleh salat kecuali berjamaah bersama kaum muslimin, karena kita tidak termasuk di dalamnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, fi buyutin azinallah, fi buyut. Kalimat buyut di dalam Al-Qur'an apabila disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala artinya masjid. Fi buyutin azinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil wudu'i wal asali rijal. Allah menyebutkan siapa sifat laki-laki yang sesungguhnya. Sifat seorang laki-laki fi buyut. Mereka selalu berada di rumah Allah Azza wa Jalla. Berarti kalau ada laki-laki yang salat di rumah, berarti mereka bisa jadi sakit, atau bisa jadi mereka safar. Di rumah tidak mungkin safar ya. Bisa jadi kalau supaya tidak mau disebut perempuan maka salat di masjid. Supaya tidak disebut perempuan maka salat di masjid. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Allah dalam surat Nur. Makanya surat An-Nur ini ikhwatul Islam, tidak boleh kita berhenti di ujung ayat lain. Biasanya setiap ayat kita berhenti di ujung, tapi ayat ini lain. Harus berhenti di kalimat awalnya rijal, karena menyambung. Dan itu ada di antara bentuk wakaf dan ibtidak namanya, yaitu kapan seseorang berhenti baca Quran, kapan mereka memulai kalimatnya. Maka di antara ilmu yang paling berat dipelajari untuk mereka yang jadi imam adalah ilmu wakaf dan ibtidak. Harus dipahami baik-baik masalah ini, karena nanti tergantung kepada makna dan doa. Tapi ikhwatul Islam, artinya kalau ada orang yang tidak diwajibkan kepada mereka sholat berjamaah, kemudian sholat zuhur jam 3, termasuk lalai atau tidak?
Lalai atau tidak? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Allah sebutkan kalimat an. Berarti orang yang salat jam 3 tadi lalai atau tidak? Lalai. Jam 3 itu masih termasuk waktu zuhur atau bukan? Kalau ada orang yang salat di waktunya termasuk lalai atau tidak? Jam 3 itu masuk waktu atau tidak? Waktu zuhur atau tidak? Contoh misalnya ada perempuan yang sholat jam 5 asar. Jam 5 itu masih waktunya atau bukan? Masih. Ketika ada seseorang sholat di waktunya termasuk lalai atau bukan? Termasuk? Tergantung. Kenapa tergantung? Ikhwatul Islam, ingat kepada kata Jibril alaihi salam, "Waqtul laka wa li ummatik." Waktu ini adalah waktu untukmu dan untuk umatmu. Berarti waktu itu semuanya adalah milik umat Nabi SAW. Apabila seseorang yang salat di waktunya, maka mereka tidak disebut dengan lalai. Lalai itu kalau kita sudah salat di luar waktunya baru disebut dengan lalai. Kalau salat subuh jam 7 baru lalai namanya. Walaupun hukum asalnya salat di awal waktu itu adalah ibadah yang terbaik. Itu bagi mereka yang diberikan keringanan tidak salat berjamaah. Sedangkan kalau mereka yang wajib salat berjamaah, maka lalai namanya. Karena mereka harus ikut imam. Dan imam tidak mungkin salat zuhur jam 3. Kecuali, ada lagi kecualinya. Kecuali di musim panas. Karena dulu Nabi SAW, kita lihat Masjid Nabawi ini, ikhwatul Islam. Di kala salat berjamaah, kalau musim panas, panas sekali. Masjid Nabawi tidak ada atap. Kemudian karpetnya itu kerikil, pasir. Makanya Nabi di kala salat dan para sahabatnya mereka menggunakan sandalnya. Karena tidak mungkin tidak pakai sandal. Selalu kita contohkan kalau di musim panas kita pergi keluar, kemudian tanpa alas kaki, tidak bukan sesuatu yang ringan nih, kalau berat, tidak ada atap. Maka apa kata Nabi? Abridu, maka dinginkan dulu. Artinya undur salat zuhurnya sampai agak sedikit mendingin, tapi tetap dalam kategori berjamaah. Kalau di luar jamaah maka tetap disebut dengan lalai namanya. Dan hukum asalnya salat di awal waktu adalah ibadah yang paling mulia. Jelas sampai di sini? Jangan nanti salah tangkap ya. Berarti boleh salat jam 3, salat isya boleh salat jam 9. Tidak. Tetap salat di awal waktu. Kalau laki-laki tetap berjamaah. Yang boleh itu mereka yang diizinkan salat sendirian. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada jamak tersebut. Jamak suri. Jamak suri itu adalah orang yang salat zuhurnya, dia salat zuhurnya diundurkan. Tadi kita menyebut salat asar jam 4. Dia salat zuhurnya jam 3 lewat 50. Kemudian biasanya salat zuhur berapa menit? Anggaplah 10 menit atau 7 menit kurang lebih. Kemudian setelah dia salat zuhur, dia berzikir, kemudian masuk waktu asar. Dia langsung sholat di sana. Orang ini apakah sholat di waktunya atau orang ini disebut dengan orang sholat yang menjamak sholatnya? Yang mana? Disebut dengan jamak atau orang yang sholat di waktunya? Di waktunya. Disebut dengan orang sholat di waktunya atau mereka menjamak sholatnya? Kedua-duanya disebut kedua-duanya. Bukankah dia menjamak salat? Iya atau tidak? Jamak itu apa artinya? Dikumpulkan dua salat. Bukankah dia salat di waktunya? Berarti jawabannya kedua-duanya. Itulah yang disebut dengan jamak suri. Dia jamak, bentuknya jamak, tapi dia tidak jamak. Dia salat jamak, tapi dia tidak salat jamak. Itulah maknanya. Itulah salat jamak suri. Maka jamak itu ada 3. Jamak takdim, jamak takhir, jamak suri. Jamak takdim kita tahu, jamak takhir kita juga tahu. Jamak suri itulah, yaitu orang yang salat jamak tapi dia tidak salat jamak. Dan dia salat di waktunya. Zuhur tetap di waktunya tapi di akhir waktu. Asar tetap di waktunya tapi di awal waktu. Sehingga dari sinilah para ulama menyebutkan jamak yang terbaik itu adalah jamak takhir. Karena jamak takhir itu seolah-olah seseorang tetap salat di waktu masing-masing. Karena waktu salat itu ikhwatul Islam hukum asalnya tidak boleh keluar waktu. Itu hukum asalnya. Kalau kita jamak takdim, berarti kita sholat zuhur di waktunya, kita sholat asar bukan pada waktunya. Jelas sampai di sini? Di luar daripada waktu, tapi diberikan keringanan oleh agama.
Sedangkan jamaah takhir seolah-olah orang sholat itu waktunya, maka yang paling bagus adalah jamaah suri. Dan ini sangat penting ikhwatul Islam bagi orang-orang yang tadi kita contohkan. Misalnya ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, yang sifatnya demi darurat ya, bukan untuk diri pribadi. Darurat itu kalau dia tinggalkan pekerjaan tersebut bisa membahayakan orang lain, membahayakan jiwa, agama, nyawa, kehormatan, baru disebut dengan darurat. Kalau untuk dagang di pasar termasuk darurat atau tidak? Kan ada fatwa kemarin boleh jamaah suri, berarti zuhur tunggu saja, waktu ini banyak pelanggan. Termasuk darurat atau tidak? Apa jawabannya? Rata-rata tidak bagian daripada darurat. Nah, darurat namanya, kecuali kalau dia tidak makan, dan kalau dia tidak makan meninggal anak dan istrinya, kelaparan keluarganya, baru disebut dengan darurat. Maka silahkan. Karena kita tidak bisa menjatuhkan seseorang itu satu keadaan dan satu kondisi. Enggak, setiap manusia punya keadaan yang berbeda. Bisa jadi orang ini berdagang, dia tidak meninggalkan perdagangannya, karena kalau dia tinggalkan perdagangannya, anaknya mau meninggal di sana. Kita tidak tahu. Bisa jadi orang yang biasa-biasa saja ikhwatul Islam, maka dianjurkan baginya pergi ke masjid. Jadi kita tidak bisa menghukumi seseorang dengan satu situasi dan kondisi saja. Maka itu yang disebut dengan fikih di dalam agama. Tapi ikhwatul Islam itu merupakan di antara bagian daripada jamak ya. Itu khusus untuk musafir. Nah, kita kembalikan lagi kepada musafir. Musafir itu ikhwatul Islam, yang pertama tadi dilihat daripada keadaan. Yang kedua, dilihat daripada jarak. Makanya orang yang berjarak lebih daripada 80 kilo disebut dengan safar. Maka dikala mereka safar, walau mereka belum sampai di tempat tujuannya, sudah boleh bagi mereka mengambil keringanan safar. Kita ulang lagi. Misalnya ada satu daerah menuju daerah berikutnya. Kemudian dikala dia sudah keluar dari rumahnya melakukan safar, dia belum sampai ke tempat tujuan, maka dia sudah boleh mengambil keringanan safar walau dia belum sampai ke tempat tujuannya. Tapi kalau seandainya dia belum safar, maka jangan ambil dulu keringanan safar sampai dia memulai safarnya. Contoh misalnya, apa contoh ya? Misalnya kita ingin pergi ke suatu daerah, kita belum safar, kemudian kita langsung menjamak salat, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Belum lagi, kita belum safar, derajat safar itu belum ada pada diri, masih berniat. Karena bisa jadi nanti kita safar, bisa jadi kita batal safarnya. Sedangkan kita sudah melakukan jamak qasar misalnya, belum. Tunggu dulu. Kalau kita sudah safar, baru diambil keringanannya. Tapi masih niat dan persiapan, maka lakukan sebagaimana biasa sampai kita memulai safar. Sehingga kalimat safar itu ada pada diri. Jelas sampai di sini? Dan ingat ikhwatul Islam, bagaimanapun masalah ini adalah masalah yang betul-betul banyak diperselisihkan oleh para ulama. Tapi ini merupakan di antara kaidah umum untuk lebih kita memahami kapan disebut dengan safar, kapan tidak disebut dengan safar. Kemudian ketika seseorang bersafar, dilihat tujuan safarnya, maka mereka disebut dengan safar. Kemudian nanti dikala mereka sampai ke tempat tujuan, apabila tujuan mereka itu lebih daripada 4 hari, tidak dihitung hari kedatangan dan tidak dihitung hari kepergian. Kemudian apabila cita-citanya lebih daripada 4 hari, dikala mereka sampai di sana, gugur safarnya. Berarti mereka sudah dihitung sebagai seorang apa tadi? Muqim. Jelas sampai di sini? Tapi kalau seandainya kurang dari 4 hari, dihitung yang 4 hari itu hari menetap. Berarti hari kedatangan tidak dihitung, hari kepergian juga tidak dihitung. Berarti kalau kita hitung semuanya 6 hari. Hari pertama ini kedatangan sibuk, hari kedua begitu juga masih boleh. Tapi kalau sudah 4 hari ada jeda waktunya, maka status dia kalau lebih daripada 4 hari, maka hukum dia itu adalah sama dengan orang mukim. Berarti apabila ada orang datang ke Madinah, datangnya ke sini 6 hari, dia termasuk safar atau mukim? Berarti dianjurkan bagi kita salat di waktunya bersama kaum muslimin. Kecuali bagi mereka yang tinggal 1 hari misalnya, di jamak juga tidak menjadi masalah, karena mereka tinggalnya 1 hari atau 2 hari. Jelas sampai di sini ya? Karena itu merupakan di antara salah satu keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ikhwatul Islam, al-musafir, kita kembalikan kepada musafir. Nah, musafir ini apa yang paling bagus untuknya? Apakah berbuka atau berpuasa? Kedua-duanya bagus ya. Kenapa demikian?
Karena musafir, dalam segi dikala mereka berpuasa, hukum asalnya dianjurkan seorang musafir tidak membatalkan puasanya. Kenapa demikian? Karena berpuasa di bulan Ramadan tidak sama hukumnya berpuasa di bulan Ramadan, apapun namanya. Karena berpuasa di waktu yang barokah tidak sama hukumnya berpuasa di waktu yang tidak dijamin keberkahannya. Misalnya ada orang yang berbuka di bulan Ramadan karena uzur, kemudian nanti mereka qadha di bulan Syawal. Apakah status Ramadan dengan Syawal sama? Tidak sama. Kemuliaan Ramadan tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Maka hukum asalnya ikhwatul Islam, selagi kita sanggup untuk berpuasa, maka berpuasalah. Tapi bagi mereka yang harus berbuka, maka mereka juga mendapatkan keutamaan. Apa keutamaannya? Yang pertama, mereka telah mengambil keringanan yang Allah berikan. Karena Allah yang memberikan. Kalau kalian sabar, silakan, Allah berikan keringanan. Dan Allah suka apabila seorang hamba mengambil keringanan yang Allah berikan kepada hambanya. Kalau ada orang musafir, kemudian mereka berbuka, Allah suka kepadanya. Kemudian Allah juga suka kepadanya nanti dikala dia berpuasa mengganti puasa yang lain. Dia juga mendapatkan dua keutamaan. Jadi kita mau yang pertama atau yang kedua? Kedua-duanya ya. Karena nggak bisa kedua-duanya. Puasa nggak mungkin juga tidak puasa. Harus pilih salah satunya. Nggak mungkin puasa dalam waktu itu juga tidak berpuasa, harus memilih salah satunya. Nah, dari situlah bukan bisa memilih, dilihat daripada situasi dan kondisi. Nah, kita akan bacakan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam secara umum kaedahnya ikhwatul Islam, yaitu hadis yang dibawakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Kunna nusafiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ib as-sha'imu 'ala al-muftir wa la al-muftiru 'ala as-sha'im." Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Kami pernah melakukan safar bersama Nabi di bulan Ramadan, dan kami ketika bersafar bersama Nabi SAW, orang yang berpuasa tidak mencela orang yang berbuka, orang yang berbuka tidak mencela orang yang berpuasa. Itulah kaedahnya. Sama-sama safar, karena orang safar itu tidak sama kedudukannya. Iya, Ustaz kan sekarang safar kan mudah, ada mobil, ada pesawat. Iya, bagi kita, bagi sebagian kawan, itu naik pesawat 8 jam, itu seperti jatuh dari langit. Setiap kita berbeza ikhwatul Islam. Mungkin bagi kita mudah, Ustaz, apa yang sulit sekarang kita bersafar? Tidak boleh kita berbicara seperti itu ikhwatul Islam. Ustaz, sekarang ada mobil transportasi mudah. Iya, bagi kita, bagi kawan yang lain, mereka nggak bisa naik mobil, muntah, sulit safar baginya. Maka ambillah kaedah yang disebutkan oleh hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Falam ya'ib as-sha'imul muftir." Orang yang berpuasa tidak mengatakan, "Kenapa kalian berpuasa? Tidak berpuasa? Kan puasa mudah, safar tidak terlalu sulit di musim dingin." Tidak ada kalimat-kalimat seperti ini. Makanya tidak boleh kita bertanya, dan tidak usah bertanya. Dikala saudara kita bersafar, kemudian mereka berpuasa, di antara salah satu adabnya tidak usah bertanya, "Kenapa kamu berbuka?" Kecuali kalau kita hanya ingin tahu, misalnya dia anak kita, keluarga kita baru, atau teman kita, tapi orang lain tidak usah. Sebagaimana juga orang yang berbuka, tidak boleh dia bertanya, "Kenapa kamu berpuasa?" Karena dikala bertanya itu ikhwatul Islam, nau'un minal ihraj. Itu ada bagian untuk apa namanya? Karena kadang-kadang tidak semua pertanyaan yang orang suka bisa dipahami. Misalnya ada pertanyaan yang paling tidak disukai itu apa? Kapan kamu nikah? Kapan punya anak? Kadang pertanyaan seperti ini ikhwatul Islam itu tidak disukai. Kalau di sini, ini mohon ya, ini sedikit adab di sini. Di sini di antara pertanyaan yang tidak disukai adalah berapa umurmu? Tidak disukai. Misalnya kalau kita tanya, kita kenalan sama orang di sini, kita pandai bahasa Arab, kamu umur, itu aib. Bukan berarti salah, tapi tidak disukai. Bisa dipahami? Di daerah kita lain, pertanyaan yang tidak disukai misalnya, kapan nikah misalnya, itu pertanyaan yang kadang-kadang kalau bahasa kasarnya jawabannya, apa urusanmu? Itu bahasa kasarnya, itu bahasa kasar ya. Makanya di antara salah satu adab seorang muslim kepada muslim yang lainnya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara salah satu adab, puncak daripada adab seorang muslim, meninggalkan sesuatu yang bukan urusannya. Orang mau berpuasa, orang mau berbuka, bukan urusan kita. Bisa jadi dengan dia berpuasa dia kuat, tidak sanggup mengqadha di waktu yang lain. Bisa jadi dia berbuka, dia tidak kuat. Kita bukan urusan. Yang kita bantu adalah yang kita tanyakan, apa yang bisa aku bantu. Itu baru pertanyaan yang bagus. Makanya jangan bertanya kepada orang yang membuat pertanyaan itu pertanyaan yang seandainya pertanyaan itu tidak keluar. Kan banyak pertanyaan yang lebih bagus tidak keluar kan. Kadang apabila pertanyaan ini keluar, kalau bisa kita marah, kita marah.
Makanya kalau bertanya itu kita juga harus berhati-hati, sehingga di dalam salah satu kaidah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, la tas'alu an asya'in tubda lakum tasukum. Jangan kalian bertanya yang mana nanti jawabannya akan membuat kalian kesal setelahnya. Misalnya kita bertanya, kenapa kamu tidak berpuasa? Kalau dijawab oleh kawan dengan sinis, karena dia pas lagi penat, lelah, apa urusanmu? Sakit hati kita jadinya. Maka lebih bagus tidak bertanya. Maka itulah makna daripada hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, falam ya'ibis shaimu 'alal muftir walal muftiru 'alas shaim. Yang berbuka di kala safar tidak mencela yang berpuasa, yang berpuasa juga tidak mencela yang berbuka. Artinya dikembalikan kepada mereka masing-masing. Karena itu urusan kita dengan Allah, itulah disebut dengan puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu bukan urusan kita dengan hamba. Tidak ada urusannya kita dengan manusia. Tapi puasa itu adalah urusan kita dengan Allah. Apa maknanya? Urusan kita dengan Allah, Allah yang lebih tahu antara kita dengan Allah. Kita lelah, kita penat, tidak ada yang tahu. Yang tahu adalah kita sendiri yang tahu, antara Allah yang tahu dan kita yang tahu. Dan kita kadang-kadang tidak ingin orang lain tahu tentang keadaan kita. Dan itu wajar ikhwatul Islam, tidak menjadi masalah. Maka disitulah kita harus menjaga adab dan etika yang telah disebutkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini yang bisa kami jelaskan ya. Tadi ada pertanyaannya, kami lupa mana kertasnya. Lupa hilang berarti kan pertanyaannya ya. Tadi kami membuka buku tapi lupa kami di mana kami letakkan pertanyaan tersebut. Berarti kalau sudah hilang berarti qadarullah ma syaa fa'al. Mohon maaf ya kepada yang bertanya, dan itu karena kesalahan kami ya. Karena tidak diam saat berceramah, jadi hilang pertanyaannya. Terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, itu merupakan di antara salah satu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bersama. Fama wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kaidahnya ini, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala yang diinginkan oleh Allah kepada hambanya adalah keringanan dan kemudahan. Puasa itu bukan untuk memberatkan, puasa itu juga bukan untuk mengazab hamba anda, tapi Allah menginginkan yang terbaik dan yang paling mudah di antara untuk hambanya selagi mereka bisa melakukan yang termudah tersebut. Dan salah satu yang termudah dikembalikan kepada seorang hamba. Apakah mudah bagi mereka berpuasa atau mudah bagi mereka berbuka, maka dipersilahkan, tidak menjadi masalah. Bahkan nanti akan kita bacakan hadis ikhwatul Islam, Nabi pernah berbuka lepas asar. Dan kita tahu ikhwatul Islam, Nabi itu kalau salah satu yang dibolehkan untuk Nabi adalah wisal namanya. Wisal itu adalah puasa yang bersambung. Artinya Nabi bisa berpuasa 1 hari 2 hari, Nabi bisa berpuasa, Nabi orang kuat. Kalau kita tidak kuat, artinya Nabi tidak mungkin berbuka. Dalam keadaan perang, dalam keadaan penat pun mudah bagi Nabi untuk berpuasa. Karena memang Nabi tidak pernah kenyang makannya. Itu diantara salah satu sifat Nabi. Kemudian ikhwatul Islam, suatu ketika Nabi pernah berbuka setelah asar. Diambil minum gelas. Kemudian Nabi duduk di atas ontanya, diminum oleh Nabi SAW. Yang dalam kendi tadi diminum oleh Nabi, dan semua sahabat memperhatikan. Bukan berarti Nabi tidak kuat. Ada kemaslahatan yang ingin disampaikan oleh Nabi SAW. Bahkan di kala itu ada sahabat yang tidak mau buka, padahal asar waktunya tinggal 2 jam. Apa kata Nabi? Ulaikal musa. Mereka itu adalah orang-orang yang sedang berbuat maksiat. Mereka berpuasa tapi maksiat. Jelas sampai di sini? Kalau tidak jelas besok kita paparkan penjelasannya. Karena waktu kita yang memisahkan kita ikhwatul Islam. Barakallahu fikum jami'an. Kami mohon maaf ya sekali lagi ya, pertanyaan yang tadi kami tidak tahu di mana kertas tersebut kami simpan. Qadarallahu wa syaa fa'al. Insyaallah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga besok kita kembali bisa melanjutkan pembahasan tentang masalah puasa. Tapi ingat, lam ya'ibis shaimul muftir wal muftiru 'ala shaim. Itu adalah kaidah yang disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu berharap, bermohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa beribadah
dan agar semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita, dosa keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, alim ulama kita, para pemimpin kita, orang-orang yang pernah berjasa dalam kehidupan kita, dan dosa seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang sakit, semoga Allah berikan kepada mereka kesehatan, kesembuhan, kemudahan, kelancaran, kelapangan. Kalau ada di antara saudara kita yang tertimpa musibah, masalah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan jalan keluar dalam setiap permasalahan yang mereka hadapi. Kalau ada di antara kita yang berhutang, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk melunaskan setiap hutang-hutangnya. Kalau ada di antara saudara kita yang meninggal, semoga Allah Subhanahu wa taala lapangkan perkuburannya. Kalau ada di antara kita yang pergi ke Mekah untuk beribadah, semoga Allah menerima semua amal ibadahnya. Allah kabulkan doa dan permintaannya. Allah jadikan umrah yang mereka lakukan adalah umratan mabrurah, wa sa'yan mashkura, wa dzanban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halaman, semoga Allah mudahkan perjalanannya, dilancarkan segala urusannya, kembali bertemu dengan keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita selalu berharap, bermohon kepada Allah agar Allah menurunkan keberkahan kepada kita bersama, keberkahan kepada keluarga kita, kepada harta kita, kepada usaha kita, dan Allah berikan keberkahan dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. Semoga Allah berikan keikhlasan dalam amal ibadah, Allah berikan istiqamah dalam agama, Allah tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga Allah kumpulkan kita bersama di dalam surga bersama baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.